Nah pemirsa, salah satu aset peninggalan bersejarah yang dibangun Belanda di komplek Pertamina Bajubang ini adalah sebuah rumah sakit. Sejak tahun 2005, rumah sakit ini sudah beralih fungsi menjadi poliklinik. Namun sebelum peralihan tersebut, ada beberapa ruangan yang sejak dulu tidak terpakai. Meski bekas rumah sakit ini tampak asri, namun bagian belakang bangunan ini terasa mencekam. Terutama ruangan isolasi pasien sakit jiwa, kamar bedah, dan kamar mayat. Sisa-sisa perlengkapan rumah sakit peninggalan Belanda sebagian besar masih tersimpan, terutama di kamar bedah. Perlengkapan untuk operasi seperti lampu, oksigen, ranjang, hingga pisau bedah masih tertata rapi. Jika kita memasuki ruangan bedah ini, kita akan membayangkan orang-orang yang sedang dioperasi ataupun orang-orang yang jiwanya tak terselamatkan. Di ruang isolasi pasien sakit jiwa, suasana mencekam semakin terasa. Ranjang-ranjang tua, jendela berjeruji dibuat khusus untuk pasien dengan sakit jiwa yang akut. Penampakan sosok di balik jeruji jendela dan sosok berbaju putih di lorong ruang ini sering terlihat oleh para penjaga. Bahkan menurut beberapa warga, anjing pun enggan berada di sekitar ruangan yang satu ini. Tak hanya itu, lokasi kamar mayat yang terletak di tengah-tengah hutan pun membuat bulu kuduk merinding. Aroma amis bercampur bau busuk terkadang masih tercium hingga kini. Di bangunan ini terdapat 2 buah kamar. Satu kamar untuk memandikan jenazah dan yang satu lagi untuk penyimpanan jenazah sementara. Sebuah selokan kecil pun terletak di tengah-tengah 2 ruangan ini. Dipercaya selokan kecil itu berfungsi sebagai saluran pembuangan air bekas memandikan jenazah. Iya, di sini ya Mas ya. Wow. Iya. Ini banyak sekali masuk di sini. Betul. Di sini tadi ada yang duduk. Iya, benar. Di sini tadi ada yang duduk. Sini duduk kayak orang nunggu gitu. Sini nih. Cowok. Putih. Betul. Sekarang di sini masuk. Oh, sekarang ada di sini merinding ya. Merinding lagi. Di sini Mas Toko, ada wanita rambutnya panjang, baju putih, sering dorong kereta. Oh. Rambut panjang, baju putih, dorong kereta. Gimana misteri? Mau kesan langsung? Sana. Pemirsa pasti penasaran. Ayo, cepat. Ih, gerak. Tuh. Ya. Ih. Apa itu? Apa tuh? Misterinya? Itu sebenarnya bukan suara di atas, Mas. Suara kereta itu. Oh, suara kereta itu bukan suara di atas. Suara kereta itu yang dorong. Ya, suara kereta dorong. Ini dia Jadi di sini, Mas. Sini ya? Jadi di sini Mas Tukul yang sering kereta dorong itu, yang norong itu wanita. Wanita yang rambut panjang itu Mas Tukul. Ini ruangan apa nih Pak Utma ini? Ini ruang perawatan Mas Perawatan. Tukul. Ya, jadi apabila ada pasien yang sakit, ini dirawat di sini Mas Tukul. Apa yang terjadi Mister? Sini Mas, yang saya bilang tadi tuh, perempuan yang mendorong kereta itu. Mas. Iya, sini ini ya. Iya, ini kan ada di sini, Pak. Ih, pemirsa yang dorong kereta ada di sebelah kanannya Mister ini. Berapa orang Mister? 1 orang Mas. 1 orang. Dia mendorong. Kalau saya lihat dulu aktivitasnya dia dari sini. Dari sana ya? Dari ruang sini Mas ya? Ya, perawatan ya? Iya. Jadi rambutnya panjang. Mas ya. Ini pakai baju putih. Cuma dulunya itu seperti pakai seorang kayak suster gitu. Itu kereta kayak siapa itu? Yang di kereta itu Mas Gol. Ada itu, ya? Ada mayat di atasnya, persis. Kalau saya lihat di situ ada mayat. Ada mayat. Korban daripada kayak perkelahian gitu. Iya. Korban perkelahian ada tuh. Yang di sini Mas ya? Ya. Yang kereta ini ya. Jadi kereta ini ada Mayat yang korban perkelahian ya. Ya.
Sini ini ya? Iya Mas Teguh. Kepalanya di mana kayak Mas kepalanya Mas Teguh? Ya. Jadi yang di sini nih, ini leher sampai ke sini, ya. Ini udah seperti udah gini Mas Teguh. Ya, ini perkelahian pernah dengar juga Pak? Iya, pernah Pak. Mas Tukul, ini ada perkelahian, ini jadi yang dibawa oleh perawat yang di sini itu meninggal Mas Tukul. Ada korban perawat dibawa perawat meninggal di sini. Ya, jadi belum sempat dirawat di ruang perawatan, meninggal di tempat ini Mas Tukul. Ya. Ini di sini ada yang ini, di sini ada nih. Ini Mas Tuku, ya. inilah yang sel 3 itu Mas Tuku, yang tempat perawatan orang-orang yang gila. Oh. Ada orang lewat, Siapa yang mesti di sini? Ini yang penunggu sejak di sini Mas Tuku. Ada yang ya. Gitu. Saya mau bicarakan, sosok yang ada di dalam mulai keluar. Wah, bener-bener Pak. Betul. Ini mulai keluar sekitar ada 5, cuma yang kuat yang satu. Ini yang kuat yang satu, dia mulai di pintu itu. Mulai terasa Mas ya? Mulai terasa ya. Bisa lewat ini? Bisa Mas, tapi kita harus melalui belakang Mas Tukul. Panjang aja seperti ini sampai belakang. Gitu terus. Mis Tukul. Halan. Jadi begini Mas Tuku, ini ruangan yang satu ini Mas, yang di sebelah kiri ini Mas, yang pojok belakang, itu adalah ruang seperti ruang tahanan. Jadi apabila pasien kita yang gila itu parah ya Mas Tuku, kita rawat di sebelah sini Mas Tuku. Ya, oke, baik Mas Tuku. Seperti ini sosok yang ada di sini Mas Tuku. Ini dengan kedatangan kita, dia loncat-loncat seperti mau menyerang kita Mas Teguh. Di ruangan ini Mas ya? Iya. Kalau saya lihat pernah ada orang meninggal di sini orang gila. Iya, betul sekali Mas. Jadi di ruang ini kalau nggak percaya sini. Pasien kita meninggal di sini Mas. Iya, betul. Inilah Mas Tukul ruang tahanan untuk pasien-pasien kita gila yang jadi yang susah yang ini kita taruh di sini Mas Tukul. Ini ada suara tangisan Mas Tukul. Di ruangan situ Mas ya? Sini. Iya. Ada suara tangisan. Kenapa? Perempuan yang meninggal, benar yang dibilang Pak Otma tadi, karena dia putus cinta. Betul. Oh, cewek. Iya, putus cinta. Waduh. Ini bekas apa ini? Wah, ini menyeramkan sekali ini. Benar, kenceng ini. Jadi di sini Mas Tukul rasakan apa Mas kira-kira Mas? Ada sosok hitam kelipat. Kalau Pak Otma apa dulu? Di sini? Ya. Jadi di sini ini dulu ada juga perawat kita Mas, bukan perawat namanya pasien kita Mas. Pasien kita itu yang kita rawat di sini. Namun pasien itu tidak bisa kita obatin Mas. Ya. Hati-hati mesti beling. Mesti beling. Baunya wangi. Misteri, hati-hati Misteri. Misteri nggak dapat. Ini sini. Ayo ini sini. Ada. Mat. Misteri, hati-hati Misteri. Misteri nggak dapat. Ini sini. Ayo ini sini. Ada. Mat. Asal ngajak ciluk ba.
Hati-hati, Mat. Hati-hati, Mat. Hati-hati, Mat. Hati-hati, Mat. Hati-hati. Apa? Nah, pemirsa, kita sekarang nanya-nanya ke Mas Ahmad tadi sudah sampai naik-naik. Apa yang terjadi misteri dengan Mas Ahmad? Tadi yang saya bilang itu Mas Tukur, yang saya tarik itu Mas Tukur. Ya. Jadi si Ahmad tadi waktu media saya masukin itu kan orang gila Mas Tukur. Jadi dia inginnya keluar. Wanita ya Mas ya? Iya. Wanita ya? Keluar. Iya, Mas. Dia frustasi tapi saya ngeliat ini kenapa ya di belakangnya Iya, kayak kesakitan punggungnya ini Mas. Jadi dia Berarti di sini sakit ya? Sini ya, pinggang ini ya? pinggangnya sakit, Iya. mungkin kayak suka dipukulin sama ini mungkin Pak, besi atau apa gitu. Oh. Ya sebenarnya sih kalau saya bilang itu kesakitannya dia kan dikarenakan selama dirawat di sini dia masih memberontak gitu. Iya, iya. Jadi dievakuasi apa akhirnya alat-alat yang di sini tuh tertarik sama dia, di sini membentuk seperti benjolan. Mr. I akan memvisualkan melalui kanvas lukisan seperti apa energi akan terlihat dan akan dilukis oleh Mr. I. Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Ya emang ada suara dari dalam. Selfie tapi ngerasain nggak sih perbedaan di sana? Memang sih hawanya sudah kalau saya ngerasainnya nggak enak. Kalau Selfie gimana? Aku sih tadi pas jalan dari situ ke situ udah merinding. Kenapa ya? Merinding terus kakinya. Terus tadi kan tiba-tiba ada yang ketawa. Iya, emang ada nggak tahu ya tadi pas buka pintu itu kayak emang ada sosoknya perempuan. Cuman dia kayak kita deketin kayak dia kayak menjauh lagi. Berani nggak masuk dalam? Ditemenin nih. Iya, yuk. Ini tempat apa bedah gitu ya? Iya. Di sini ada yang meninggal nggak? Ini yang saya rasakan aja ya. Sekarang ini ada sosok perempuan yang berbaring di sini. Jadi dia kakinya jadi kaki sebelah kanannya itu kayak seperti ada luka terbuka gitu di sini. Perempuan ini ini kayak seperti luka apa sih, tebasan kayak kena pisau apa sih? Dia lagi kesakitan gitu di sini, ini yang saya lihat. Cuman banyak, jadi campur energinya. Energi itu nyampur. Ini sekarang ada yang mendekat lagi, perempuan kayak apa ya? Dia kayak nggak bisa jalan. Kenapa bisa? Nggak bergerak barusan. Dengar suara? Dengar Iya tadi suara. Dia sekarang dia duduk. Nah, ada yang dari belakang sekarang ada yang jalan. Jadi kayak suster ngesot gitu loh. Dia kayak apa sih? Kaki nggak bisa jalan, dia ada di bawah sekarang. Kamu bisa ngerasain nggak? Enggak. Cuman tadi ada suara. Coba Selfie, aku bantu ya. Mungkin ngerasain hawanya aja. Selfie bisa kayak menggambarkan apa yang Selfie rasakan juga. Dia sekarang duduk di depan Selfie. Nih, iya Allah makin merinding sumpah. Deketin ya? Dia sekarang duduk persis di depan Selfie. Nggak, merinding. Apa rasanya? Ada perbedaan hawa. Iya, ini makin jadi. Ya, perbedaan panas. suhunya coba. Mas Sarah. Perbedaan suhunya coba.
ruangannya. Apa rasanya? Perbedaannya apa? Panas. Tapi kayak ada siur angin. Iya. Siur angin kayak gitu ya. Iya, itu kamu ngerasain dia. Kayak angin itu jalan di sini. Dia emang ada di sini dan kayak kamu menyentuh badannya tadi. Tapi sebenarnya dia jahat apa? Enggak. Dia ini sepertinya meninggalnya itu tidak di meja ini, tapi nggak tahu kenapa dia terikat sama tempat ini gitu. Kayaknya sih salah satu perawat yang ada di sini. Jadi waktu zaman perang dulu kan banyak apa ya pekerja perempuan ya, dan mereka bekerja untuk apa sih orang Belanda gitu. Dan banyak dari mereka itu apa ya dilecehkan dan apa sih mereka nggak punya pilihan gitu. Jadi dan ini dia salah satu yang berani melawan dan kayaknya terluka gitu. Dia meninggal bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Iya, diperkosa kan. Jadi dia diperkosa, diancam. Sebenarnya dia bisa cerita sama yang lain gitu, tapi dia takut karena dia diancam. Kalau dia sampai cerita ke yang lain dia akan dibunuh. Jadi dia bunuh diri gitu. Akhirnya dia bunuh diri karena udah lagi hamil lagi. Hah? Ada bayinya. Gimana? Ah, bayinya gimana? Di dalam perutnya. Oh, kasihan tuh. Oh, pantesan dia ini. Jadi dia karena diperkosa terus kan apa sih? Iya, terus dia sama. Jadi dia malu kali ya. Terus apa sih? Ya waktu pada zaman penjajahan dulu, ya dia mau cerita ke siapa? Dia hamil sama apa ya sosok Belanda. Ini kok ada yang mau buka sih di belakang? Ada yang nangis? Hah? Kan ya ada suara nangisnya di belakang. Coba sih kita lihat. Ini kiri kanan ada yang kayak memperhatikan kita. Kita jalan lagi yuk. Lihat apa? Apa? Selfie lihat apa? Nggak tahu. Tadi aku pas masuk ada yang duduk di situ. Yes. Apa? Perempuan ini kasihan banget. Terus akhirnya biasanya kalau meninggal kayak gitu, dia jadi kuntilanak gitu. Jadi kayak gini, apa ya? Biasanya mereka yang, apalagi yang bunuh diri itu, dia pasti akan gentayangan gitu. Yang pernah Mbak tahu ya, karena apa ya sebenarnya kan nggak boleh dilakukan kayak gitu. Jadi akhirnya mereka kayak nyangkut dan terjebak sama emosinya dia sebelum dia meninggal. Jadi masih dendam dan dia ada penyesalan kenapa harus mengakhiri hidupnya. Sosok perempuan yang tadi yang di bawah tadi loh. Jadi emang ini kan masih satu area. Jadi ini kayak apa ya? Ini tempat kosong gitu dan masih ada hubungannya sama ya peninggalan Belanda gitu. Jadi banyak kejadian, banyak yang terbunuh, banyak apalagi ini juga rumah sakit kayak gitu. Tadi ada suara di situ, ada apa nih? Iya, ini banyak banget yang kayak ngedeketin selfie juga. Kenapa kamu pada ngedeketin aku sih? Buka. Ini yang cewek yang tadi. Nggak apa-apa yang cewek yang tadi. Selfie rasanya apa? Nggak, tadi aku di situ kok ada kayak yang sakit dada gitu ya? Iya, memang. Kayak ngerasain ini loh, apa yang mereka rasakan. Jadi kayak ada yang sesek, ada yang apa sih, ada yang kesakitan gitu. Ini ada yang dari luar nih datang sekarang, belakang gede banget, tinggi besar, kayak ngapain kamu gitu. Dia emang ini daerah kekuasaannya. Jadi sebelum ada ini bangunan ini ada, sebelum ada ya ribuan tahun yang lalu bahkan dia juga udah ada di sini. Jadi memang udah tua gitu. Ini baik kok, tapi nggak serem. Maaf ya.
Maaf ya, nggak tahu. Soalnya serem banget. Jadi aku pikir dia jahat. Ternyata enggak, kok dia baik. Maaf ya. Sana ya, aku ngerasain apa sih energi yang lain, banyak yang mesti dieksplor. Ya, yuk. Ya, ini kan hutan ya. Ini sekarang kita menuju ke kamar mayat. Tapi ini kan hutan, jadi memang energinya bercampur dan banyak yang negatif. Jahil, tadi saya di depan itu dipegang-pegang kakinya, ditarik-tarik, terus ada yang nyolek-nyolek itu kerasa banget. Gimana sih ngomong kenapa cuma serem aja udah. Iya, nggak enak kan rasanya. Ini dari... Tadi sempat nanya itu apa? Ini ternyata kamar mayat ya? Iya, kiri kanan nih ada yang kayak memperhatikan kita. Kita jalan lagi yuk. Suara apa sih? Kaki bener-bener. Kaki itu? Hah? Kayak ada suara. Iya, ada yang jalan di kiri. Hah? Ada yang mengarah ke sini. Hah? Iya, yuk, ayo semua jalan. Ada suara di situ tuh. Iya. Ini itu tadi kayak mereka tuh kan di sini kosong ya, jadi jarang ada orang, jadi kayak penasaran gitu. Nggak enak rasanya. Yuk, ayo lagi yuk, jalan yuk. Ini yang masuk beda lagi. Yang maksudnya tadi. Kamu di depan sana ya? Ada sundul bolong. Apa? Kakak ini nggak? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yuk kita masuk yuk. Selfie. Ini dulu kamar mayat, jadi kamar jenazah di sini. Aduh, aku nggak mau lihat. Rasanya ini ya, ini kan memang tempat kosong. Iya. Ada yang ngelewat ke depan tuh. Iya, ada yang ini banyak banget sekarang mendekat ke kita. Jadi gini, ini kan tempat kosong dan bisa dibilang terbengkalai dan tidak terurus. Jadi otomatis banyak sekali makhluk-makhluk itu tinggal di sini gitu, dan memang ada beberapa sosok perempuan yang mengerikan ya. Itu tadi apa sosok yang lewat? Iya, itu tadi yang ada ini banyak apa ya, siluman juga ya. Jadi banyak binatang sosoknya gitu. Dan yang bau tadi itu sundul bolong. Oh, bau banget tapi. Selfie, coba deh selfie kayak makin kesini kayak lebih bisa merasakan, bisa ini nggak ada sosok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Rasanya apa coba? Merasakan apa? Merasakan apa? Aku merasa merinding di belakang punggung ya. Terus? Nggak tahu, takutnya ada yang nempel atau gimana. Di sini aku merinding banget. Ya. Tadi sosok apa Mbak yang lewat itu apa ya? Ya ini bercampur ya selfie ya. Bercampur. Ini sosoknya ada yang perempuan, ada. Tapi kebanyakan sosok tuh banyak yang binatang, jadi kayak mereka senang banget sama tempat ini karena lembab. Mbak Sarah, boleh ini nggak kasih tahu, ini kan ada dua ruangan ya. Dulu ini di ruangan apa? Ini sebenarnya originally jadi kamar jenazah sebenarnya. Tapi yang Mbak lihat kayak ada
orang pakai seragam seliweran gitu loh. Jadi kayak sempat dipakai untuk apa? Nggak, kok ada yang ditarik-tarik gitu, disiksa sih. Ada yang ditarik gitu, ada diseret ini di sini, ini terus dipukulin di sini. Kok Jepang lagi ya? Hah? Apa? Jadi ini transisi pada saat mungkin Jepang masuk sempat dipakai kayaknya. Maksudnya Mbak Sarah tuh ini tempat dipakai buat kayak nyiksa orang atau gimana? Kan ini kamar mayat gitu. Iya, sempat buat kayak nyekep dan apa sih jadi ada lihat badan-badan juga yang emang di sini karena emang jenazah. Jadi sempat ada beberapa kurun waktu itu kayak disalahgunakan ini tempat gitu dan nggak tau deh, ngelihatnya tuh kayak diseret gitu ya, terus dipukuli sampai kayak dendam gitu. Padahal yuk kita masuk ke dalam ya, kita lihat ke dalam. Yuk. Ini kan dari tadi kayak dia pengen bau ya? Bau banget. Jadi kan dia pengen kayak pengen mendekat, mau coba ini nggak digali, siapa tahu bisa mendapatkan informasi dari sosok ini. Sama cewek yang tadi, ya hamil. Bukan, ini ngelain lagi yang ada di sini. Serem nggak? Bau ya? Iya, bau serem nggak sih? Aduh, itu apa sih yang ada yang ngeliatin deh. Ya, terus fokus coba. Apa yang jangan sambil cerita. Aku di sini, aku jagain. Potongan aku makin berat sih. Kenapa ya Mas Sarah? Ya, nggak apa-apa. Ya kayak apa sih? Coba gali lagi. Iya, kok ditarik sih? Enggak, serem. Angkat dong, Mat. Kita mungkin agak geser ke sebelah sini. Ya. Sini lagi. Memang ini amat apa sih? Gak enak di sini. Apa sih tekanannya tuh? Mungkin karena bekas kamar mayat, jadi mungkin residunya Iya. Dan makhluk yang belakang tuh kebanyakan menempati tempat ini karena kosong. Makanya supaya banyak yang ngintip dari situ. Iya, nggak enak tempatnya. Kenapa mau komunikasi? Mungkin saya coba komunikasi, ada salah satu untuk di pojok. Iya. Kenapa kok marah banget sih? Tenang. Bisa bicara nggak? Bisa bicara? Namanya siapa? Kenapa? Ada yang dari luar ya? Jadi memang ada yang dari luar pengen benturan gitu sama yang di sini. Ya. Kamu siapa? Bisa cerita nggak? Kamu siapa? Hah? Kenapa? Iya. Tenang, nggak apa-apa. Biarin. Iya. Kenapa? Bisa bicara nggak? Bisa bicara? Kenapa? Oh, kamu dibunuh pakai bambu. Hah? Kamu dibunuh di mana? Kamu dibunuh di sana. Sama siapa? Kamu orang apa sih? Di sini. Sama siapa? Kamu orang apa sih? Orang pribumi. Kok nggak bisa bicara? Luka ininya. Oh, dipotong. Sama orang Jepang? Sama orang Jepang? Bukan?
Londo. Jadi Orang Belanda. tahun Londo. Temannya sendiri. Ada di sana dia sekarang. Jangan di sini. Kamu kenapa kok seperti rasanya dendam sekali, bisa cerita? Oh, kamu dibunuh. Kenapa? Bicara dong, bicara bisa nggak? Bicara. Dia kayaknya dendam parah banget gitu. Kayaknya apa sih, kayak ada luka memang, jadi kayak ngomongnya tuh susah. Ini siapa? Ini dengan siapa? Beda lagi nih. Siapa ini? Ya, ini yang masuk, beda lagi. Kamu di depan sana ya? Kamu yang di depan situ ya? Kamu kenapa bunuh dia? Kenapa bunuh dia? Hah? Kenapa dibunuh? Kan temennya sendiri. Kamu kenapa kamu ngebunuh dia? Kenapa? Karena perempuan ya? Karena perempuan ya? Hah? Uang? Kamu kenapa kamu ngebunuh dia? Kenapa? Karena perempuan ya? Karena perempuan ya? Hah? Uang? Perempuan? Karena perempuan? Karena cewek? Iya. Namanya siapa? Kenapa kamu bunuh dia? Perempuan itu lebih milih dia daripada kamu. Apa? Kamu puas. Terus kamu mati, kenapa kamu nyangkut juga di pohon itu? Nggak mati. Nggak memilih dia. Memilih siapa? Milih kamu? Enggak juga. Terus kamu bunuh perempuan itu juga? Terus gimana? Penting. Yang penting Marah. ya marah, kamu bunuh dia. Kamu tuh bakalan selamanya di sini. Mat, gimana tadi Mat? Soalnya nggak jelas ngomongnya, nggak bisa ngomong. Iya, yang tadi sih, yang ini kan putus sama kita sebenarnya gue kena. Kayak agak susah untuk ngomong. Dan yang pasti dia marah banget sama sosok yang ngebunuh dia sih di belakang gitu. Iya, jadi Terus dia mendingan saya sakit juga. Cuman pada saat residunya ada di sini dan datang gitu, karena kita ngobrolin si makhluk ini, kita masuk komunikasi, jadi residu energi si makhluk yang nyambung apa sih, ya, connect gitu ya. Yang saya lihat sih ini pada saat jadi si yang ngebunuh ini temannya Belanda, jadi kayak seperti berteman, tapi orang Belanda pun dia nggak terlalu kelihatan bahwa apa ya, masih kayak sekutu atau gimana. Oh iya, mata-mata seperti mata-mata gitu ya. Tapi ya dia kan kayak diberi apa ya, selalu diberikan motivasi oleh si Belanda itu kalau misalkan ada yang macam-macam, yang menghina kamu apa, bunuh aja, bunuh saja. Jadi kayak pedang yang itu tuh pemberian dari Belanda itu. Jadi si Belanda itu memberikan uang untuk membeli si pedang ini kan karena perebutan cewek sih. Iya, jadi benar karena perempuan ya. Iya, pada saat di situ kan pas lagi pacaran dia sudah ngeliat di belakang, tapi dia udah membawa seperti pisau itu. Terus langsung Pas ketika pulang langsung udah ditebas dari belakang. Dia marahnya itu karena kenapa kamu beraninya dari belakang gitu, kayak seperti masih nggak terima. Iya, kok. dan apalagi temennya gitu ya, Mat ya. Terus sampai segini. Ceweknya sendiri bilang atau Dia nggak tahu si cewek karena udah pada saat pulang dan nyari-nyari nggak ketemu. Mungkin dan jadi si cewek ini jadi mungkin gila juga sih. mungkin gila. Ini kalau tadi yang kalau menurut Ahmad selfie tadi kan sempat jatuh, itu apa Mat yang selfie yang sempat apa namanya mau masuk itu? Memang ada beberapa yang kayak mau masuk, cuman udah mulai Merinding ya? Jadi kayak Datang lagi gitu ya, datang lagi ya? Pada masuk, pada mau ada apa sih di sini gitu. Kayak kepo gitu ya. Ya udah, Mat makasih ya. Kembali ke habitatnya. Dah, sering hati-hati ya Mat. Dah. Yuk.
Sekarang kita berarti nyari Mas Tukul ya. Iya. Kamu udah takut jatuh lagi, pusing. Yuk kita cari Mas Tukul. Ini kita lihat hasilnya, visualnya Mr. ini. Wah. Aduh. Salib lagi, salib lagi. Ini lagi. Gimana penelusurannya dirimu ke tempat yang kamu datang bersama selfie kit ini? Sosok-sosok apa yang terlihat? Serem banget, dan memang kan ini tempat kosongnya, jadi otomatis ya banyak penghuni-penghuni yang tidak terlihat yang senang tinggal di sini. Kalau selfie kit apa ya? Rasanya aku rasain merinding, terus kayak hawa-hawa tuh aku bisa ngerasain tapi nggak bisa ngelihat. Kayak, nggak bisa ngelihat. Kayak saranya gitu. Apa yang sang? Ih, lihat matanya aja saya udah. Lihat matanya aja udah nggak anu saya. Hidup ya, matanya hidup kayak melihat misteri. Kayaknya kayak hidup misteri. Apa ini? Kayak hidup Mas Tukul. Ini sosok yang merasuki si Ahmad tadi Mas Tukul. Jangan agak salah. Kenapa Mas? Enggak, saya ngeliat matanya itu udah. Matanya seperti hidup. Ya. Gimana misteri? Ya, ini ya sosok yang memasuki Ahmad tadi, yang sampai loncat-loncat itu Mas. Yang di kamar tadi, Mas. Yang di kamar tadi itu, Ya. tatapan matanya itu penuh dengan seperti orang emosi yang memang sama kehidupan ini seperti berontak. Gitu. Iya. Kalau Pak Otma, apa pernah lihat sosok ini, Pak? Jadi gini Mas Tukul, ini sosok seperti gini Mas Tukul, ini pernah kita lihat Mas Tukul di sini, dan pernah itu melewati lintas yang sebelah sana Mas Tukul. Jadi lorong situ mereka melintas Mas Tukul. Inilah seperti ginilah Mas Tukul gambarnya Mas Tukul. Jam berapa biasanya kawan? Itu kurang lebih jam 2-an Mas Tukul. Kalau Mbak Sarah nih? Iya. Ya hawanya sih nggak enak ya, seperti dia ini apa sih kayak terjebak dalam emosinya dia yang sebelum dia meninggal, kayak apa ya, menderita sekali Mas. Mukanya emang rusak apa gimana? Iya, emang matanya itu seperti kayak orang tuh meneteskan air mata, tapi air mata yang dipaksakan. Mr. I, apa yang harus dilakukan? Kalau saran saya Mas Tukul ya, rumah sakit ini kita bersihkan, habis itu dicat, semua barang-barang yang nggak berguna dibuang. Setuju sekali. Insya Allah diaktifkan lagi, insya Allah aura negatif hilang semua dari sini. Sangat setuju sekali. Anadofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman. Bisa dimanfaatkan untuk apa, kayak taman kanak-kanak, sekolah, atau untuk belajar kelompok, atau untuk pokoknya yang ada inilah hal-hal positif lah. Apa? Sama sih seperti Miss Iri, tapi kan kayak gini juga Mas, walaupun misalnya kita bersihkan juga, kita sebagai yang masih hidup juga harus apa ya, memang mereka-mereka ini juga ada di antara kita. Jadi ada baiknya ya kita saling apa ya, saling menjaga lah gitu. Berdampingan tapi tidak saling mengganggu, sudah punya dunianya masing-masing. Iya, seperti itu. Jadi ya mungkin juga kalau misalnya kita masih hidup, kan nggak ada salahnya kita untuk membantu apa ya, mendoakan mereka, semoga mereka menemukan jalan dan bisa beristirahat dengan tenang. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Mas Tukul. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tolong dimaafkan dan salam hormat buat keluarga, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Amin, amin. Karena Mr. Tukul Jalan-Jalan ditayangkan bukan hanya nasional dan internasional, melalui YouTube dan internet. Iya, sama-sama Mas Tukul. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan. Yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budayanya, dan mitos serta misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.